Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hadi Subroto, CGP Angkatan 9 dari SMA N 2 Ponorogo. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam video ini saya akan menyampaikan hasil rekaman saya bersama dua orang siswa dalam praktek untuk segitiga restitusi. Namun sebelumnya, saya akan menyampaikan gambaran segitiga restitusi itu seperti apa. Jadi segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini memunculkan bagaimana siswa itu bisa memunculkan motivasi intrinsik, jadi bukan motivasi dari eksternal. Nah, segitiga restitusi ada 3 bagian. Jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yakni dari bagian ini guru akan menyampaikan pertanyaan atau menyampaikan sebuah pernyataan supaya diredam. Dalam arti kalau kita mengawali untuk siswa yang melakukan kesalahan, kita langsung memberikan kesalahan atau menyalahkan, menghukum, tentu itu akan membuat energi yang negatif bagi siswa. Sehingga di dalam menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser dari identitas gagal itu ke identitas sukses. Bagian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Di bagian kedua ini guru akan bertanya untuk memvalidasi yang salah. Jadi apakah murid itu mengakui kesalahannya atau tidak. Kemudian murid itu pasti memiliki alasan. Jadi setiap tindakan, setiap apa yang dilakukan siswa itu pasti memiliki alasan dari dia sendiri. Jadi guru akan menggali mengapa siswa itu sampai melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi harapannya di bagian menanyakan keyakinan itu murid menjadi memperbaiki atau mau mengkaitkan dengan keyakinan umum sehingga motivasi intrinsiknya bisa muncul dari siswa itu sendiri, bukan dari unsur eksternal, dan siswa harapannya bisa merencanakan bagaimana selanjutnya supaya untuk memperbaiki apa yang telah mereka lakukan. Kemudian dalam video ini saya akan menyajikan 2 rekaman wawancara dari 2 kasus. Untuk kasus pertama itu adalah kasus anak kelas 10 dari saya sekaligus sebagai wali kelas, yakni ada siswa laki-laki bernama Atahila itu melakukan perundungan terhadap Laureta. Laureta ini anak perempuan yang ternyata fobia terhadap serangga. Dan ternyata dari hasil rekaman itu ada alasan yang tertentu ya, atau alasan yang tidak saya duga. Apa itu alasannya? Silahkan disimak video berikut ini. Jadi setelah saya tanya ke guru yang kebetulan menangani waktu itu kan sesak napas. Kemudian saya tanya ke pihak orang tua, karena saya waktu mau ke UKS kan sudah dibawa ke puskesmas, terus saya telepon ke orang tuanya, ternyata sudah dibawa ke rumah sakit. Nah, informasi dari guru dan orang tuanya kan karena Laureta itu kan ketakutan aja ya, ketakutan karena dirundung teman-temannya. Nah, kan itu informasinya kan gitu. Iya. Nah, itu kemarin kamu termasuk yang teman-teman rundung itu atau enggak? Saya juga termasuk Pak, soalnya itu saat jam pertama kan pelajaran biologi, terus Iya. teman-teman juga membawa jangkrik, juga saya termasuk membawa jangkrik juga. Nah, pada saat jam terakhir setelah istirahat kedua, Laureta itu menunjukkan kalau dia takut jangkrik, terus teman-teman juga mulai menakut-nakuti sebagai ya bercanda. Terus saya juga inginlah ikut menakut-nakuti. Dan setelah itu dia karena ditakut-takuti dia melawan dengan mengejar teman-temannya. Ternyata dia juga punya asma. Oh. Itu kok ada jangkrik itu kenapa di kelas ada jangkrik itu? Itu saat pelajaran biologi, saat guru mapel biologi itu menyuruh meneliti serangga, terus teman-teman sepakat membawa jangkrik. Jangkrik waktu kejadian itu pada waktu pelajaran biologi atau sesudah jam pelajaran biologi? Teman-teman itu malah taunya setelah istirahat kedua kan jangkriknya ada yang mau dilepaskan. Nah, terus ada yang menakut-nakuti. Nah, terus ada yang ke Laureta takut Pak. Jadi kemarin memang saya sudah konfirmasi ke Bu Yuan karena memang tugas ya.
Terus kemarin berapa anak yang merundung atau pembulian itu kemarin berapa? Kalau tidak salah 6 anak termasuk saya. Oh, 6 anak. Ya jadi memang ini ya Ta ya, untuk ya namanya bersama teman-teman ya, itu memang guyon kan memang biasa, canda guyon. Ya karena memang satu kelas apalagi terus dari kelas 9 ke kelas 10 itu kan memang masa anak-anak yang sifatnya memang guyon kan gitu. Yang kedua memang ketika kita guyon bercanda itu kan medianya beragam, bisa pakai hewan atau apa. Terus kemarin kan sama guru kan juga apa itu sering bercanda juga. Nah, kemarin kamu tahu nggak itu kalau Laureta itu fobia atau takut dengan jangkriknya itu? Saya kira itu hanya takut biasa, Pak, bukan Hmm. fobia. Kalau teman-teman katanya cuma dia itu takut biasa, terus ya teman-teman mulai menakuti, tidak tahu kalau dia punya fobia. Terus lagi kan katanya dia juga punya asma, teman-teman malah juga tidak tahu punya asma. Jadi Ya. pas mengejar teman-teman kan dari bawah turun tangga dia lari, terus dia naik ke tangga itu lari, jadi asmanya itu kambuh. Hmm. Jadi ya memang kalau kita berteman memang kadang kita kan nggak tahu ya. Iya. Jadi setiap orang itu kan punya apa ya sifat sikap fobia kan beda-beda. Jadi contoh saya dulu juga fobia naik gunung itu pernah. Saya punya bibi itu ya fobia kancing ini loh dia ketakutan. Jadi kancing yang gede, tapi kancing normal ini enggak. Beda kancing yang gede terus bentuknya kayak gimana, saya juga kurang paham. Tapi ya saya pernah mengalami sendiri, tahu sendiri ketika saya kancing itu bibi saya itu sampai teriak-teriak gitu. Nah, jadi memang fobia ya. Terus untuk kemarin itu waktu terjadi apa ya perundungan atau sama Laureta itu alasannya teman-temanmu kenapa kok seperti itu? Alasannya yang pertama pasti bercanda, juga teman-teman tidak tahu jika dia punya fobia. Yang kedua, teman-teman ya namanya juga menjodoh-jodohkan gitu loh. Menjodohkan itu kayak gimana? Kayak kan ada satu anak nih, Ah. bahwa suka ya kata teman-teman suka Laureta. Ah. Terus katanya dia terus katanya pahlawan kan katanya teman-teman mau menakuti Laureta dengan jangkrik. Hmm. Terus kayak inisiatif biar si Davin namanya, si Davin itu jadi pahlawan, biar dia bilang ojo toh nakuti Laureta gitu. Malah Davinnya juga ikut, jadi kayak teman-teman malah ya bisa guyon bisa bullying juga. Oh jadi gini, apa kemarin itu direncanakan apa enggak itu? Enggak. Oh enggak. Kalau masalah kaitannya ada yang suka itu gimana? Maksudnya apa? Ya namanya juga masih transisi dari SMP ke SMA, ketemu teman-teman banyak, ada yang suka, ada yang namanya juga cinlok kadang. Gitu. Terus kemarin itu kalau waktu jangkriknya ya, itu kan takut itu ya. Iya. Nah, oleh kamu sama temenmu diteruskan untuk menakut-nakuti apa berhenti ketika Lauretanya sudah kelihatan kalau takut terhadap jangkrik? Itu malah teman-teman juga agak kan yang pertama bawa jangkrik Ya. terus berhenti, terus teman-teman terpancing lagi tapi tidak bawa jangkrik, kayak bawa penghapus disodorkan kan dia sudah takut. Terus itu Penghapus juga takut. enggak, dia kira jangkrik. Oh, dia kira jangkrik ya. Terus teman-teman kayak melempar penghapus dikira melempar jangkrik. Nah terus kan saya juga ikut. Nah terus saya bilang teman, wes ojo terus nih. Saya sudah melihat dia kayak gelagapan gitu, kayak punya asma. Terus teman-teman, wes cah, ayo dilungguni kayak mau ngombe. Terus dia duduk, dia terus minum air, dia nangis. Nah habis nangis sebentar, dia malah senyum lagi. Terus ngincer teman-teman, ada yang sampai lari ke kantin, lari ke UKS. Nah pas saat lari naik ke atas tangga, dia itu bukannya jalan malah lari terus. Nah terus sampai di depan kelas dia langsung apa ya asmanya sumat. Jadi pertanyaan saya itu gini, kenapa teman-temanmu itu kok sangat kayak seneng nggak itu teman-teman? Seneng waktu apa itu istilahnya kalau orang Jawa kan beceki Iya, gitu ya, atau goda gitu ya. Itu seneng apa gimana teman-temanmu? Ya seneng. Seneng. Iya. Kenapa kok seneng apa itu membuli temennya itu? Kenapa kan udah jelas takut? Seperti kayak ada rasa puas gitu loh Pak. Oh rasa puas. Ya, rasa puas. Rasa puas kalau temennya tersendiri. ketakutan. Iya, puas tersendiri karena temannya itu ketakutan. Tapi setelah Laureta asma itu baru berhenti. Baru berhenti. Terus saat Laureta dilarikan ke Puskesmas, teman-teman langsung sadar semua. Ini gimana kalau enak apa-apa siapa yang tanggung jawab? Terus teman-teman
langsung WA Laureta, telepon Laureta kan dari jawab itu dia lagi asmanya kumat. Terus teman-teman ya berdoa semoga tidak kenapa-napa. Nah sekarang kan gini, jadi kalau kemarin itu kan Laureta sampai dibawa ke rumah sakit ya, Iya. sampai sesak nafas, diberi oksigen. Itu kalau menurutmu itu benar nggak yang dilakukan kamu sama temanmu? Di satu sisi ya tidak benar karena itu sudah melakukan ke ranah pembulian. Terus di satu sisi kami merasa benarnya itu karena kami puas. Oh gitu. Ya. Nah, terus kalau rasa puas dengan membuat temennya apa ketakutan itu gimana menurutmu? Kayak ada mendapatkan sesuatu yang jarang didapatkan gitu loh, bukan seperti saya mau beli ini saya puas kan itu sudah bisa dia membeli berkali-kali, tapi kalau menakut-nakut itu kan jarang, rasa puasnya itu kan juga jarang timbul. Nah, maksudku gini, kalau kita lihat dari aspek lain, misalkan kamu yang ganti menjadi yang ditakut-takuti, Ya. nah gimana perasaan mulai kamu jadi korbannya? Ya kalau saya jadi korbannya yang pertama yang pasti itu saya takut. Ya, Terus mental saya terhadap kalau bersosialisasi dengan teman-teman itu juga kurang. Terus jika saya melihat ada hal yang saya takuti, saya itu bisa langsung lari ataupun nangis. nah kira-kira kalau kamu jadi Lauretanya ya, yang jadi ketakutan, terus sering ditakut-takuti, Iya. nanti pengaruhnya apa untukmu misalnya? Kalau saya yang jadi Laureta itu pengaruhnya bisa saya itu tidak masuk sekolah, karena absensi saya itu terlalu banyak, tidak mengerjakan tugas. Terus jika bertemu teman-teman itu saya malah takut, bukan malah senang. Berarti itu bukan menurutmu yang kamu lakukan kemarin itu benar atau salah atau gimana? 100% itu sangat salah. Salah. Terus setelah kemarin ya, jadi rencanamu ke depan kayak gimana? Saya ke depan itu kalau sudah menemukan takutnya teman-teman saya itu, saya tidak ingin mendekatkan mereka terhadap hal yang mereka takutkan yang pertama. Lalu menjaga mereka seperti kalau ada yang teman yang lain takut-takuti, saya bilang jangan kamu takut-takuti, dia punya fobia seperti Laureta terhadap campe. Terus kalau saya melihat teman yang sudah terkena mentalnya itu, saya tanya kamu kenapa, kalau ada kenapa-napa kamu masih sekolah dulu 2-3 hari kamu menenangkan mentalnya dulu. Jadi ini ya, jadi kalau memang sebagai teman ya, ini kan baru beberapa bulan, itu kan memang saling mengenal. Tapi kan ya alangkah baiknya kalau saling mengenal kan kita tahu, kalau teman kan beda-beda, ada yang takut ini, ada yang ini. Jadi ya sebaiknya ya mengenal. Kalau sudah mengenal kan kita harus positif menjaga. Kalau memang itu takut ya jangan ditakut-takuti. Kemudian kalau kamu punya rencana atau gambaran enggak nanti dengan teman-teman gimana? Kalau tadi kan rencanamu sendiri ya, kalau dengan teman-temanmu gimana untuk menyikapi yang kemarin? Ya saya lebih meningkatkan untuk belajar modul B5 karena di dalam modul B5 tersebut banyak cara agar mengantisipasi agar kita tidak merundung orang lain. Saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Lalu ya yang penting jangan sampai mengganggu atau mengusik ketakutan orang lain. Oh iya. Jadi kamu sudah yakin ya, dengan apa yang kamu lakukan. Nanti ya itu sebagai pembelajaran ya, nanti untuk kedepannya seperti apa. Terima kasih ya sudah hadir. Nanti di apa yang kamu rencanakan tadi ya dengan teman-temanmu. Ya. Kalau dengan dirimu sendiri kan bisa langsung kamu mulai misalnya. Nah, nanti untuk dengan teman-temanmu juga kamu laksanakan. Nanti kan ada rencana itu. Terima kasih ya, Taya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adahina Zakir Fatoni dari kelas 10. Setelah melakukan wawancara bersama Pak Hadi, yang saya rasakan utama adalah jika saya melakukan pembulian, yang saya rasakan pasti saya ada rasa kecewa, lalu ada rasa khawatir terhadap korban, dan juga apabila saya melakukan hal tersebut, saya pastinya tidak akan mau mengulangi lagi. Apabila saya menjadi korban, yang pasti saya lakukan juga takut, lalu juga mental saya juga terkena, dan saya mungkin bisa tidak masuk sekolah 2 atau 3 hari. Nah, setelah ini yang ingin saya lakukan agar tidak membuli teman-teman setelah wawancara ini adalah mengembangkan
apa yang saya pelajari dari modul P5 atas dasar bullying yang kerap terjadi di sekitar kita dengan cara ya menerapkan semuanya dengan baik. Tidak saat pembelajaran kita harus apa ya? Lebih tepatnya memperhatikan apabila guru tersebut menjelaskan. Dan juga saya sangat bersyukur setelah melakukan wawancara ini terhadap Pak Hadi. Terima kasih banyak telah memberikan pelajaran yang sangat bermakna atas dasar perundungan yang kerap kali terjadi di sekitar kita. Dan untuk teman-teman jangan melakukan perundungan karena perundungan termasuk kekerasan fisik, bisa verbal atau inverbal, dan juga perundungan sangat tidak baik untuk moral kita. Sekian dari saya setelah wawancara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk kasus 2 itu ada Ridwan Nasir yang kelas 11 1 itu sering tidak mengikuti pelajaran saya dan sering tidur di kelas. Bahkan posisi tempat duduknya itu di paling depan tapi hobi tidur. Dan ternyata ada alasan dibaliknya yang membuat dia dilema dan sebagainya. Mengapa kok dia sampai tertidur dan jarang masuk kelas saya. Mengapa Ridwan Nasir bisa sampai sering tidak masuk? Silakan disimak video berikut ini. Halo Wan, gimana kabarnya? Ini Pak, alhamdulillah baik Pak untuk hari ini juga. Oh iya. Nah jadi hari ini kamu panggil ya. Tadi pelajarannya siapa yang waktu saya panggil? Tadi itu masih Pak Dika Pak. Oh Pak Dika. Nanti lanjut. Oh sudah selesai sekarang? Belum, masih pembelajaran sebentar. Sudah izin dah? Sambung. Ya. Jadi gini Wan, kamu panggil ke sini itu kaitannya dengan selama pembelajaran saya ya, Mas Indonesia. Itu kan saya melihat beberapa kali kan kamu nggak ikut pelajaran. Ya. Jadi ada yang dispen, ada yang saya nggak tahu itu dispen atau enggak. Ya. Kemudian waktu pelajaran saya amati kan kamu tidur, Ya. jadi sampai kayak kelihatan capek. Jadi mau saya bangunkan itu kadang-kadang kok ya kecapean, tapi kalau enggak ya lainnya kan enggak tidur. Ya. Nah terus mengapa kamu, maksudku kok aktivitasmu itu apa aja? Kalau untuk keaktifan di sekolah itu seperti organisasi OSIS Pak. Dan kadang juga mengikuti ekstra juga itu. Tapi Ekstranya lebih ke arah OSIS juga itu aja. Oh OSIS. Iya. Berarti selama tidak ikut pelajaran itu ikut kegiatan OSIS? Ya biasanya saat dispensasi itu sering-sering karena OSIS Pak, karena kan mempersiapkan event-event gitu Pak biasanya. Gitu. Terus kalau itu tidurnya itu kok sampai kayak kecapean? Kalau untuk tidur itu kan biasanya kan rutinitas malam itu kan biasanya bukan kok seperti main game tuh jarang juga Pak. Ya beberapa kali tok, tapi untuk kegiatan biasanya tuh mempersiapkan event seperti buat sketsa, buat ini gitu Pak. Kan ngerjainnya pagi itu eksekusi, malam konsep gitu Pak biasanya. Malam konsep? Ya buat konsep seperti ini nanti dibuat kayak gini gitu. Jadi memang ini Wan, kalau saya pun juga ngalami ya. Kalau kecapean itu namanya ngantuk itu tidak dikendalikan. Tiba-tiba kita itu ngantuk, tekluk gitu kan. Yang kedua kalau jam tidurnya itu enggak sesuai biasanya, itu kan kayak tidur pun kan tetap terasa ngantuk gitu ya. Jadi misalkan ketiduran itu bangun biasanya ketiduran lagi. Nah, jadi memang wajar setiap namanya orang kalau kecapean itu ngantuk kan wajar. Nah, terus sebenarnya ya memang sekolah juga memberikan izin, memang sebenarnya kaitannya dengan dengan dispensasi kan gitu ya. Nah sekarang gini, kenapa kok kamu sampai ngantuk, istilahnya gimana ya? Penyebabnya apa kok sampai ngantuk itu loh, istilahnya sampai tidur, kan kamu paling depan loh, saya pernah lihat itu. Iya, paling depan itu kok sampai tidur itu. Itu Pak, mungkin juga karena kecapean sama hal kelasnya itu kayak enak gitu Pak untuk tidur. Kayak saat siang-siang gitu Pak. Terus sama mungkin juga kecapean materi pembelajaran sebelumnya, sama kayak untuk malamnya itu kurang tidur juga mungkin Pak. Nah kurang tidurnya itu kenapa? Selain yang OSIS ya, saya tanya itu selain yang kegiatan OSIS apa? Biasanya tuh kemungkinan besar itu Pak, kayak main sama teman juga Pak, main kayak ngopi gitu biasanya gitu. Ngopinya sampai jam berapa?
Kalau cuman untuk ngopi itu nggak malam-malam juga Pak, cuman mungkin jam setengah 10, jam 10 pulang. Efek dari kopinya itu Pak yang lama biasanya sampai jam 1, setengah 1, jam 2 biasanya gitu. Berarti Efek minumnya kopi. Pulangmu dari ngopi jam berapa sebenarnya? Kalau pulangnya dari rumah jam 10 Udah pulang, cuma di rumah nanti nggak Iya. tidur, nggak Iya. langsung tidur. ya karena efek minum Efek kopi Iya. itu ya. Terus gini, untuk kalau saya lihat ya, kamu kan dulu wali kelasnya saya ya, Iya. Mas Budi ya. Saya lihat kamu bersama Faiz itu kan suweneng lek di kegiatan di luar pelajaran kan Iya. suweneng semuanya. Kenapa Wan? Karena kan di luar kegiatan pelajaran kan kita tidak terlalu memikirkan kayak matematika itu kan nggak terlalu tuh Pak. Kayak Oh. matematika itu seperti bahasa Inggris atau apa kan tidak memikirkan banyak tuh Pak. Cuman fokus ke arah kegiatan dan kegiatan itu pun kayak seru aja gitu Pak kalau mengikuti kegiatan itu. Jadi lek kegiatan di luar itu seru gitu ya. Kegiatan di sekolah itu Nah. lebih seru kayak gitu. Jadi akhirnya kalau ketika kamu meninggalkan pelajaran, itu kadang-kadang malah seneng gitu ya, seru gitu ya. Iya bisa juga. Nah ya kalau nggak pelajaran kan, oh ya ini seru, nggak bosen gitu ya. Iya. Nah, tapi gini ya Wan, untuk ya memang itu kalau setiap orang kan punya hobi sendiri, Iya. punya ya bagian kamu ikut OSIS kan ya bagian dari bantu sekolah memang sebenarnya. Cuma kalau yang kemarin tuh saya lihat dari mulai kelas 10 ya, itu kan kadang-kadang kalau yang saya dapatkan kan ketinggalan pelajaran. Kemudian tugas-tugas itu kan dari guru-guru kan menjadi menumpuk, belum apa itu? Belum dikerjakan. Kemarin kan yang terakhir itu Budiman kalau tidak salah. Ya, bahasa Jawa, ya. Ridwan sama Faiz gitu ya. Ya. Belum sampai akhir. Nah, Ya. pertanyaan saya gini, kalau yang tadi kan memang kesibukannya. Ya. Nah, kenapa untuk tugas-tugas kan gurunya sudah memberikan fasilitas untuk mengerjakan tugas toh, Ya. walaupun kamu ikut OSIS. Ya. Mengapa tidak kamu kerjakan itu? Itu Pak, kadang efek pertama tuh lupa Pak. Habis lupa itu kadang males gitu Pak. Biasanya kayak gitu. Kayak kan awalnya cuma lupa, terus ingat mau ngerjain, malah kayak rasa males, terus malah nggak jadi dikerjakan lah. Cuma satu, kalau enggak kayak cuma satu apa? Satu tugas saja itu udah nggak apa-apa kalau udah dikerjain gitu Pak. Jadi akhirnya numpuk-numpuk, Ya. terus merasa apa? Awang-awangan. Ya, rasa malas kalau semakin banyak penumpukan tugas semakin malas Pak. Nah iya, kalau bahasa Jawa ini apa? Awang-awangan ya. Ya, Pak. Jadi terus gini, kalau kamu sudah apa ya tahu penyebabnya ya, terus rencanamu ke depan tuh mana? Kalau untuk seperti dispensasi itu semaksimal mungkin untuk kelas 11 ini atau kedepannya itu saya minimalisir Pak. Kayak kegiatan-kegiatannya saya minimalisir. Jadi untuk menolak kegiatan yang saat dispensasi untuk menggantikan bukan saya lagi itu Pak. Biar teman-teman yang lainnya atau adik-adik kelas yang lainnya. Kamu delegasikan. Ya, saya delegasikan. Sama kalau untuk seperti ketiduran di kelas itu mungkin nanti kedepannya seperti saya itu kalau nggak kegiatan OSIS nanti saya akan minimalisir untuk seperti ngopi atau kegiatan yang tidak jelas ataupun yang OSIS itu saat mengerjakan saya batasi Pak untuk malam. Contoh nanti cuma sampai jam-jam setengah 10 atau jam 9 nanti selesai, nanti tidur dan besok lagi dikerjakan lagi itu. Itu masalah ya pola tidur ya. Pola tidur. Kalau yang tadi kamu sampaikan masalah tugas. Nah, gimana lah tugas rencanamu? Gimana? Untuk tugas ini aja Pak. Saya buat seperti ada tugas itu langsung dikerjakan aja Pak. Karena kalau saya itu aslinya orangnya cekatan untuk itu Pak. Tapi karena kalau menumpuk dan males itu udah nggak bisa Pak. Susah. Jadi kalau ya memang kalau sudah menumpuk 8 tugas menurut ya. Malah bikin males banget Pak. Nah, itu ya. Jadi apa tuh pola tidur sama tugas ya? Iya, Nah, tugas sama. Terus kalau ini, kalau pendapatmu tentang kesibukan ini ya, kesibukan organisasi dengan kamu yang sudah kelas 11 menjelang kelas 12 itu menurutmu gimana? Untuk kesibukannya nanti bisa berkurang Pak. Kamu kurangi? Ya saya kurangi juga Pak untuk penambahan seperti penambahan pelajaran aja Pak. Arah itu aja. Nanti kalau untuk seperti tugas-tugas organisasi nanti diminimalisir saat jam pembelajaran itu. Nah, mengapa kamu punya pemikiran berencana kok mengurangi untuk organisasi, kenapa? Karena juga kan ini kan sudah kelas 11, ini kan juga kelas 10 dulu sudah mengurangi
2 semester loh Pak. Hmm. Nah nanti masih ada kesempatan 3 semester lagi. Lah itu kan 3 semester itu kan nanti kelas 11 2, kelas 12 1. Eman-eman gitu Pak. Kalau kelas 11 nggak dimaksimalkan juga. Oh, jadi kamu pengen mulai fokus untuk mengimbangi kaitannya dengan pelajaran ya. Iya. Kalau sebelumnya kan mungkin berkurang kurang fokusmu ya, tugasnya ketinggalan karena OSIS ya. Iya. Terus ini rencanamu kan ya memang seperti yang saya sampaikan kemarin ya, waktu orang tuamu mengambil rapor itu sekolah itu mendukung organisasi, tetapi kan memang harus seimbang. Nah seimbangnya ini yang kadang-kadang, makanya sekarang kelas 11 kan pengen saya ajak ngobrol ya. Kalau apakah dari kelas 10 ke kelas 11 nanti seperti apa, itu kemarin kan saya lihat tidur. Nah, ya terima kasih Wan ya. Nanti ya Bapak berharap yang sudah kamu rencanakan ya, sudah kamu tadi ya kamu kerjakan, kamu lakukan dan keyakinan kamu kaitannya dengan nanti kelas 11 kelas 12 yang pengen imbang ya nanti dilakukan ya, dilaksanakan. Ya udah, terima kasih ya. Silakan kembali ke kelas. Sekarang masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nasir dari kelas 11 1 dari SMA Negeri 2 Ponorogo. Saya setelah mengikuti wawancara dari Pak Hadi, tadi saya merasakan seperti manfaatnya. Saya mengetahui bahwa saya terlalu fokus di organisasi saat kelas 10 dan saya mendapatkan kritikan seperti ketinggalan pelajaran yang sangat banyak serta tugas-tugas yang semakin menumpuk pada saat kelas 10. Dan kini sekarang saya sudah kelas 11, mau memperbaiki diri dan lebih mengutamakan pembelajaran daripada organisasi dan semaksimal mungkin untuk mengimbangkan organisasi sama pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian untuk video demonstrasi kontekstual satu tempat ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.